Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Yang pertama, kata Hamka, orang merindukan yang dia tidak punya. Saya pakai kalimat yang dia tidak punya ya, karena kalau setia dengan kata-kata itu merindukan yang tidak dimiliki, khawatirnya asosiasimu kemana-mana. Jadi ini uraiannya sederhana kalau di Hamka itu. Manusia itu biasanya cenderung menginginkan apa yang belum dia ketahui, yang belum dia miliki. Sudah punya yang luar biasa di rumahnya misalnya, punya mobil ini, mobil itu, misalnya sangat kaya raya, itu yang sudah dia miliki ya sudah tidak jadi pikiran. Yang ada di pikirannya apa? Apa yang belum dia miliki. Itu cirinya manusia sudah. Padahal syaratnya bahagia itu kemampuan kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan itu terjadi kalau kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang yang sudah kita miliki tidak kita hargai, justru kita menginginkan yang di luar kuasa kita. Itulah sumbernya ketidakbahagiaan. Hamka mencontohkan Rockefeller. Rockefeller itu juragan minyak Amerika. Kaya raya. Sekarang banyak funding foundation atas nama dia memberi beasiswa. Beliau ini milioner. Kekayaannya banyak. Hidup sampai umur 97 tahun. Satu ketika beliau menyatakan, saya tidak ingin apa-apa. Saya cukup ingin usia saya sampai 100 saja. Ini beliau ngomongnya waktu usia 97 itu. Dan tidak lama setelah itu meninggal. Jadi dia menginginkan 3 tahun sampai 100 yang tidak ada, lupa mensyukuri 97 tahun di mana dia hidup kaya raya, sukses, milioner, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bahwa bahagia itu justru dengan menghargai yang kita miliki, bukan sibuk mikir yang tidak kita miliki. Kalau orang Jawa bilang, urip kuwi wang sinawa. Kita selalu melihat betapa enaknya orang lain, betapa bahagianya orang lain, betapa suksesnya orang lain. Padahal kita juga, orang lain melihat kita begitu. Nanti misalnya ada yang kerjanya di rumah, nah, itu yang kerjanya keluar-keluar bilang, enak ya sampean kerja santai di rumah. Nanti yang kerja di rumah juga begitu, enak sampean bisa keluar-keluar, saya bosen di rumah terus. Orang itu selalu melihat yang lain lebih bahagia dari dirinya. Nah, ini penghalang kebahagiaan nomor 1. Berarti apa? Untuk bahagia cukup kita syukuri, kita hargai, kita nikmati apa yang kita miliki saat ini. Apapun itu. Nah, ada lagi, ini juga membuat orang tidak bahagia. Takut mati. Ini tentu saja bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Bermakna positif, kalau takut mati itu membuat kita semakin ingin memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Oleh Hamka diilustrasikan seperti kisahnya sahabat Bilal bin Rabah, yang dia ini bahagia ketika sakaratul maut, karena bagi dia segera setelah itu saya ketemu kekasihku Rasulullah. Tapi banyak orang yang takut mati dalam konotasi memang dia takut beneran. Jadi kata Hamka, banyak orang yang menganggap bahwa kematian itu bermakna kehancuran, lenyapnya diriku, lenyapnya kenikmatan.
Aduh Pak, saya belum kerja, belum nikah, kalau mati nanti belum tahu rasanya. Saya kan ada yang begitu. Ada yang, wah ini nanti motor saya, mobil saya, rumah saya gimana Pak? Khawatir lenyapnya nikmat. Ada yang takut Pak, sakit kan Pak mati itu. Kata Hamka, ada orang menganggap kematian itu penyakit yang hebat. Padahal mati itu bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya, kalau kematian tidak ada. Mati ya mati saja. Kan tidak ada tuh cariin obat, kan tidak ada, ya mati sudah selesai. Ini menghalangi kebahagiaan. Maka menurut Hamka ada logika yang kebalik-balik orang-orang itu. Kata Hamka begini, lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang takut mati ketika naik pesawat daripada naik tempat tidur? Kita kan sering begitu mikirnya. Kematian itu bisa kita temui di mana saja kok. Wah saya takut Pak naik kereta kemarin kecelakaan. Takut naik kereta. Lebih banyak orang yang meninggalnya di atas tempat tidur. Kok kamu tidak takut kalau malam hari mau tidur naik tempat tidur? Ini kan sindiran, bahwa ngapain sih takut mati? Kematian itu sesuatu yang pasti, satu-satunya yang pasti di antara semua yang tidak pasti dalam hidup kita adalah kematian. Takut mati boleh, tapi dalam rangka memperbaiki diri, menambah bekal hidup sesudah mati.